Lemur melompat dan jerapah meloncat. Memang serupa sih, tapi tak sama. Inilah sederet daftar yang perlu kamu tahu. Hewan mana yang paling pandai melompat? Lalu, manusia ada di posisi mana di antara hewan-hewan ini? Tonton terus videonya ya, untuk mencari tahu sang jawara lompat dan bahkan yang melampauinya. Kita mulai dari gajah. Hewan ini benar-benar tak bisa melompat. Sama seperti kungkang, kuda nil, dan badak. Tulang kakinya tidak sefleksibel tulang kita. Lagi pula, tubuhnya jumbo. Untuk apa lompat-lompat? Sama seperti spesies ular lain. Ular beludak lompat bisa menyergap mangsanya dari jarak sepertiga sampai setengah panjang tubuhnya. Kalau panjangnya 60 cm, berarti sergapannya bisa sejauh 30 cm. Bahkan, serangan ular ini sangat cepat dan kuat. Sampai-sampai seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Ya, manusia memang pelompat yang payah. Umumnya, kita bisa melompat sedikit lebih jauh dari tinggi badan kita. Rata-rata sekitar 180 cm. Tapi, kalau lari jarak jauh, jangan ditanya lagi. Kita termasuk jawaranya. Manusia punya 99% kesamaan DNA dengan simpanse. Yang pasti, primata ini punya gen melompat. Yakni lebih dari 7 kali tinggi tubuhnya sendiri dalam sekali lompat. Meski otot kakinya kurang dari setengah ukuran kaki kita, tenaga yang dihasilkan 2 kali lebih besar. Jerapah juga bisa loncat loh, tapi tidak terlalu tinggi, cuma 1/6 dari total tinggi tubuhnya. Tapi ini sangat jarang dilakukannya. Panjang lehernya saja 1,8 meter. Sudah bisalah meraih benda-benda yang tinggi. Ironisnya, leher panjangnya ini terlalu pendek untuk menyentuh tanah. Anehnya, kuda juga tidak lihai meloncat. Kalaupun bisa, loncatannya tidak terlalu tinggi. Rekor tertinggi dunia yang dipecahkan pada tahun 1949 hampir 3 kali rata-rata loncatan kuda. Hewan yang berjari kaki satu hanyalah kuda. Itu digunakannya untuk berdiri, berlari, dan melompat. Michael Jordan terkenal bisa terbang. Loncatan vertikalnya yang setinggi 1,2 meter ini 4 kali lipat dari manusia rata-rata. Bahkan 2 kali lipat dari rata-rata kebanyakan atlet NBA. Lompatan full line dunk-nya yang sejauh 4,5 meter lebih dari 2 kali lipatnya manusia biasa. Tupai bisa meloncat setinggi 6 kali lipat tinggi tubuhnya. Hewan ini juga sangat pandai karena akan berpura-pura mengubur makanannya untuk mengelabui tupai pencuri lain yang sedang mengincarnya. Tapi saat kacangnya benar-benar dikubur, hewan ini malah lupa 75% dari lokasinya. Waduh, harus belajar bikin peta nih. Lompatan vertikal kanguru yang berdiri lebih dari tinggi tubuhnya. Itu sih kurang lebih seperti kamu melompati kepala temanmu. Nah, fakta seru nih. Di darat, kanguru hanya bisa menggerakkan kaki belakangnya secara bersamaan. Tapi saat di air, bisa menendangkannya secara terpisah. Seekor rusa bisa melompati rusa lainnya dengan mudah, tapi tidak bisa melompat tinggi-tinggi dan jauh-jauh sekaligus. Oh iya, rusa punya antler, tapi antelope punya tanduk. Antler meluruh dan berganti setiap tahun, sementara tanduk tidak. Aku baru tahu nih. Loncatan setinggi 1,8 meter setara dengan 6 kali tinggi tubuh kucing domestik rata-rata. Kucing suka bertengger di tempat yang tinggi, seperti rak buku atau kulkas. Instingnya berkata untuk selalu mengawasi wilayahnya. Sementara anjing, jarak lompatannya tergantung masing-masing ras. Ini dia rekor dunianya. Anjing jenis Greyhound bernama Feather melompat hampir setinggi 1,9 meter di udara pada tahun 2017. Dan anjing jenis Whippet bernama Saunders melompat sejauh 11 meter pada tahun 2019. Semalam saja aku jatuh dari ketinggian 7 meter. Kasuari bisa melompat ke atas kulkas. Tapi burung terberat di Australia ini punya cakar di kakinya sepanjang 12 cm yang bisa melukaimu. Atlet Olimpiade sudah seperti manusia super saja ya. Lompatan Javier Sotomayor yang setinggi 2,4 meter telah memecahkan rekor. Itu sih 8 kali rata-rata lompatan kebanyakan orang. Rekor lompat sejauh ini 8,8 meter disabet oleh Mike Powell sebanyak 5 kali. Di darat, penguin bukanlah pelompat yang andal, tapi hewan ini bisa mencapai jarak sejauh 2,7 meter saat melenting keluar dari air menuju ke atas es.
Hewan ini melapisi tubuhnya dengan gelembung kecil, sehingga mengurangi daya tarik. Impala bisa meloncat setinggi 3 meter. Kamu perlu berada di bulan agar bisa melompat setinggi itu. Impala juga cerdas sekali. Hewan ini mendekati mata air saat cuaca terik, karena pada saat itulah pemangsanya sedang bermalas-malasan. Salmon Atlantik berenang ratusan kilometer menuju hulu sungai untuk bertelur di tempat penetasannya. Perilaku ini kadang mengharuskannya melompat hingga setinggi 3,5 meter untuk melewati air terjun. Singa bisa melompat sejauh 5 kali panjang tubuhnya, hampir sepanjang bus sekolah. Dan seperti Semeong Oen, singa bisa tidur sampai 20 jam sehari. Springbok merupakan pelompat yang lihai. Hewan ini bahkan melakukan pronking untuk memamerkan tinggi lompatannya. Nama hewan ini berarti antelope melompat dalam bahasa Afrikaan. Terwelu Eropa bisa melompat setinggi 4,5 meter. Kelinci hanya sanggup mencapai 1/3-nya. Kekuatan lompatnya berasal dari kaki terwelu yang lebih panjang. Bulu hewan ini juga berubah sepanjang tahun, sementara kelinci tidak. Puma mendominasi baik loncatan vertikal dan lompatan horizontal. Kucing besar ini bisa meloncati seekor jerapah dan melompati bus sekolah yang panjang. Kota kuno Cusco, tempat tinggal suku Inca di Peru, didesain membentuk puma, karena hewan ini melambangkan kekuatan bumi. Lumba-lumba melompat setinggi 7 meter di udara saat berenang untuk menghemat waktu dan energi. Di udara, hambatannya lebih sedikit daripada di air. Selain itu, lumba-lumba jadi bisa melihat pemandangan sekitar secara jelas. Klipspringer adalah antelope kecil non-imut dan bisa melompat vertikal setinggi 7 meter, 10 kali dari tinggi tubuhnya. Ibaratnya seperti kita melompat ke jendela yang ada di gedung lantai 5. Kamu bisa melakukannya kok kalau kamu ada di asteroid Ceres. Di atas pohon, lemur melompat 12 kali dari panjang tubuhnya. Tapi saat di tanah, biasanya hewan ini melompat-lompat kecil. Ukurannya sekitar 7 cm sampai 1 meter. Tapi di zaman prasejarah dulu, ada lemur yang seukuran gorila. Paus bungkuk tidak bisa mengangkat seluruh tubuhnya saat melompat ke atas air. Tapi 15 meter bukanlah angka yang kecil. Atraksi breaching ini tidak cuma aktivitas bernapas bagi paus, tapi juga untuk berburu dan berkomunikasi dengan paus lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas soal jarak yang tidak seberapa, tapi rasionya bikin melongo. Belalang bisa melompat sejauh 20 kali ukuran tubuhnya. Ini sama halnya dengan kamu yang melompat sejauh 1 lapangan bola basket. 1 ekor belalang bisa makan tumbuhan sebanyak setengah berat tubuhnya, hanya dalam sehari. Tarsius adalah primata kecil nan unik. Tubuhnya terlihat seperti persilangan antara monyet dan lemur. Tarsius melompati dahan sejauh 5 meter, dan ini sama dengan 40 kali panjang tubuhnya loh. Dengan melihat ukuran tubuhnya, mata Tarsius termasuk yang paling besar di antara seluruh mamalia. Tikus kanguru hanya bisa melompat sejauh 2,7 meter, tapi itu sama dengan 45 kali ukuran tubuhnya. Selama hidupnya, pengerat gurun ini tidak pernah minum air, karena tubuhnya sudah terhidrasi dari biji-bijian yang dikonsumsi. Katak Afrika bisa melompati 50 ekor kawanannya yang berjajar rapi. Katak juga tidak perlu minum karena kulitnya menyerap air. Gelembung yang ada di tenggorokannya disebut kantung suara. Fungsinya membantu memperkeras suaranya. Froghopper juga dikenal dengan sebutan speedbug atau serangga ludah karena dalam tahap nimfanya tertutup oleh buih yang mirip air liur. Hewan ini bisa melompat sejauh 70 kali tinggi tubuhnya. Gaya gravitasi yang tercipta saat hewan ini melompat terasa 80 kali lebih kuat daripada astronot yang meluncur keluar angkasa dalam roket. Keren banget ya, tapi liur berbuihnya itu loh. Laba-laba peloncat bisa melompat sejauh 100 kali panjang tubuhnya. Ini sama seperti manusia yang melompati 2 pesawat jumbo jet. Si pelompat ini sebanyak 13% dari seluruh spesies laba-laba. Wih, ngeri banget ah. Hewan ini juga membentuk jaring pengaman saat melompat. Kutu yang terkenal dengan lompatannya ini cuma bisa melompat sejauh 18 cm, tapi itu 150 kali dari tinggi tubuhnya. Seperti kalau kita melompati Menara Eiffel. Lompatan 33 cm-nya malah lebih mencengangkan, 220 kali dari panjang tubuhnya. Tapi sobat kita si kutu ini bukanlah jawaranya lompat jauh kita.
Pemenangnya adalah krustasea mungil yang bernama Copepoda. Ukurannya memang cuma beberapa milimeter, tapi lompatannya bisa mencapai 500 kalinya. Copepoda juga pelompat tercepat, sama seperti kita yang melompat dengan kecepatan 4.800 km per jam. Itu 4 kali dari kecepatan suara loh. Nah, kalau kamu ingin pergi ke suatu tempat dengan lompatanmu langsung, ke Comet 67P saja. Di sana, lompatan vertikalmu akan tak terhingga. Gravitasinya sangat lemah, jadi kamu bisa melompat dan langsung keluar angkasa. Bandingkan dengan di bumi, kamu harus mencapai kecepatan 40.200 km per jam supaya bisa lepas dari tarikan gravitasi. Atau kebalikannya, satu tempat yang tak bisa dilompati baik manusia maupun hewan, bintang neutron. Tidak akan ada lompatan karena dimensi tinggi tidak berlaku. Gravitasinya sangat besar, sehingga kehidupannya akan berbentuk 2D. Oh, jadi teringat saat SD dulu? Ini 2D, itu adik 2D. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.